Jadi, selamat pagi, teman-teman. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang link state routing protocol yang menggunakan algoritma Dijkstra, simulasi program ya. Jadi, saya buat program menggunakan Java, di mana inputnya itu bakal menghasilkan output ya, sesuai dengan jarak terpendek dalam network ya. Eh, Jadi untuk pengantar, apa sih itu link state protocol? Link state protocol itu merupakan sebuah routing protokol yang digunakan untuk menentukan jarak terpendek dari sumber node network ke network lainnya begitu. Jadi kalau misalnya dalam sebuah jaringan memiliki empat network, yakni network ke nol, network ke satu, network kedua, network ketiga, kita mau cari sumber network ke nol, itu jarak terpendeknya ke network satu itu berapa, jarak terpendeknya ke network dua itu berapa, dan jarak network ketiganya itu terpendek itu berapa ya. Dan kalau misalnya tidak bisa dicapai ya paling dikasih tahu sih. Nah, ini yang merupakan penjelasannya yang barusan saya jelasin. Mungkin langsung saja kita ke programnya ya. Nah, untuk codingannya ada di sini ya. Cuman kita sekalian jelasin ya, sambil jalanin programnya itu kira-kira gimana sih. Nah, pada awal mula programnya mulai, kita bisa lihat ada dua macam menu ya. Ada menu pertama itu keluar dan menu keduanya itu um, mulai ya. Awal mulanya itu berupa di fungsi di main ya. Main ini akan menampilkan uh, menu yang ada di dalam programnya, yaitu mulai atau keluar ya. Jadi kalau kita misalnya mau mulai, kita tekan satu. Kalau mau keluar, kita tekan dua ya. Cuman dalam sini kita coba aja tekan satu. Nah, programnya akan minta masukkan berapa nodes atau jumlah network dalam sebuah jaringan ya. Itu ada di sini nih. Nah, untuk test case yang di sini ya, kita uji coba menggunakan ini ya, menggunakan test case yang di sini supaya saya bisa jelasin lebih gampang cara kerja cara kerja programnya itu gimana gitu menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, untuk test case di sini kan ada empat jumlah jaringan ya. Kita masukin aja empat network dalam sebuah jaringan. Oke, karena kita udah input ada empat buah network dalam sebuah jaringan, kita dimasukin ke sini nih, menu nambah nodes. Menu nambah nodes ada di sini. Diminta itu mau nambah koneksi atau cek solusinya itu menggunakan algoritma Dijkstra, lalu keluar ya. Nah, untuk test case di sini pastinya kan kita harus menambahkan koneksi ya. Koneksi edges antara network sumber ke network lainnya. Cara nambahinnya itu gimana? Kita menjalankan fungsi yang ada di sini. Mau nambah nodes ya. Mau nambah nodes, fungsinya ada di sini. Ya, kalau kita tekan satu. Nah, pada saat nambah koneksi baru, node yang tersedia itu kita dikasih tahu ya dari 0 ke 3 ya. Kenapa begitu? Karena kita menggunakan 4 network secara total, jadinya programnya secara otomatis itu mendaftarkan node-nya itu dari 0 ya. Jadi 0 sampai 3 dengan total ada 3 dengan total ada 4 network ya secara total. Nah, untuk source node-nya itu kita ikuti yang di sini ya. Misalnya kita mau menambahkan koneksi yang ada 4 di sini ya. Jadinya node ke 0, dia mau ke node ke satu dengan jarak 4 ya begitu. Nah, karena udah berhasil, kita cek sih cara kerjanya itu gimana ya. Masukkan source node ya di sini, ini sesuai dengan input ya. Kalau misalnya koneksinya udah ada, bakal ditampilkan, tapi kalau enggak berhasil ditambahkan gitu ya. Nah, udah berhasil, kita tekan enter ya.
enter. Nah, udah nambah satu. Berarti kita sisa 1, 2, 3, 4 ya. Sisa 4 lagi yang kita harus input ya untuk koneksi. Jadi kita tambahin lagi. Nah, kita udah masukin satu nih. Biar lebih gampang, saya menambahkan ini supaya bisa tahu network apa sih yang udah punya koneksi mana sih begitu. Kan 0 ke 1 sudah ada dengan jarak 4. Sekarang kita input coba 0 ke 2 itu 1 ya. 0 ke 2 itu jaraknya 1. Lalu tambahin lagi 2 ke 1 itu jaraknya 2 ya. Lalu cek lagi 1 ke 3 itu 1 ke 3 itu 1. Dan yang terakhir 2 ke 3 itu 5. Nah, karena sudah selesai, kita bisa cek solusinya nih. Udah menambahkan seluruh koneksi yang ada di dalam kasus ini ya. Kita bisa cek menggunakan solusi yang algoritma Dijkstra-nya. Berarti masuk ke case 2 ya. Case 2 dengan menjalankan fungsi namanya proses selesai ya begitu. Kita coba tekan cek solusi. Oke, karena kita udah masuk kan masuk ke proses perhitungan. Untuk ini kita pilih network yang ke nol aja ya, soalnya sumbernya itu dari network ke nol ya, yang dari PPT. Dan biar aku jelasinnya lebih gampang gitu. Tapi kalau misalnya dari network 1, 2, 3 itu bebas, pastinya juga bisa sih bekerja. Nah, kalau kita tekan network ke nol, dia bakal munculin hasil jarak terpendek ya. Dari network ke nol, itu network ke 1 itu jaraknya paling pendek berapa sih? Dari network ke nol, lalu ke network kedua itu jarak terpendeknya itu berapa? Dan network ke nol ke network ketiga itu jarak terpendeknya itu berapa ya? Sudah ada solusinya di sini semua. Nah, cara kerjanya itu gimana sih? Kita ke codingannya ya. Codingannya itu dia cuma meminta input ya. Cuman yang paling penting itu metode yang bernama Dijkstra ya. Yang dari sini nih. Kita coba lihat. Metode bernama Dijkstra. Nah, pada saat kita sudah membuat kelas bernama graph, kita dapat menggunakan fungsi Dijkstra ya untuk menentukan jarak terpendek dari satu node ke node lain gitu. Untuk konsep Dijkstra ini dalam routing eh, dalam link state protocol ya, dalam link state protocol kita menggunakan priority queue ya, priority queue. Konsep priority queue untuk menentukan jarak terpendek dari satu node ke node lainnya. Oke, jadi kan kita udah inputkan semuanya. Dia memulainya itu dengan distances array bernilai 4 ya. Soalnya kita memasukin jumlah networknya 4 ya. Karena kita masukin jumlah networknya 4, kita menginisialisasi isi array distance-nya itu semuanya infinite ya. Soalnya kita belum tahu network node keberapa dan node keberapa itu jaraknya jaraknya terpendek itu berapa ya. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Biar kita mengetahui bahwa node tersebut bisa tercapai atau enggak begitu. Kalau misalnya enggak tercapai, jadinya dia dalam bentuk infinite ya. Tapi pastinya distances yang indeks ke nol, itu nilainya pastinya nol ya. Soalnya kita mulanya itu network sumbernya dari nol ya. Berarti kan jarak network ke nol ke sendirinya itu kan jaraknya emang nol ya begitu. Jadi gak ada jarak. Nah, karena itulah kita inisialisasi distances array-nya itu 4 ya. Dengan indeks pertamanya itu nol. Oh, next. Nah, pada saat dia mengerjakan line ini, ya, pq.add, ya, dia itu fungsi utamanya itu memasukin node ke dalam bentuk queue ya. Queue-nya itu untuk apa sih? Untuk menentukan jarak ya, jarak terpendek ya dalam sebuah node ya. Lalu next aja.
pada saat queue-nya sudah ditambahin ke dalam queue, PQ-nya sudah tambahin ke dalam queue, kita bisa dequeue isi yang ada di queue tersebut ya. Kan isi queue-nya di sini. Pada saat kita tekan pq.poll, ya, pq.poll, isi queue-nya itu habis, tapi kita harus cek ya, cek prosedural yang ada di sini. Nah, dia itu putar setiap edge ya, yang terdapat dalam sebuah adjacency network sekarang ya. Network sekarang kan sekarang nol, adjacency-nya itu cuma dua ya, soalnya dia bisa ke network ke satu dan network kedua. Lalu pada saat dia mengerjakan ini bisa dipilih tuh mau network satu dulu atau network kedua ya. Tapi untuk kali ini saya jelasin yaitu mulai dari network satu dulu ya. Nah, untuk variabel U itu artinya itu dia dari sekarang ada di network berapa gitu. Sekarang kan ada di network ke nol begitu. Lalu dia bisa ke network node apa aja sih? Untuk sekarang kan kita ambil salah satunya dulu kan, yaitu node ke satu, network ke satu ya. Dan jaraknya itu 4 ya. Lalu kita cek isi dalam array distances ini sesuai dengan network node yang ke nol ya. Pastinya kan nol kan isinya. Nah, setelah itu kita eh, membandingkan jumlah weight ditambah distance. Apakah itu lebih kecil daripada distances, array distances, indeks ke V ya, yaitu 1. Kita cek isi distances-nya itu, ya ternyata infinite gitu. Karena infinite, pastinya true kan, soalnya 4 itu lebih kecil daripada infinite. Karena true, dia menjalankan ini, distances yang indeksnya 1 ya, yang dari V, itu diganti jadi 4. Lalu dia masukin Q-nya dengan menambahkan PQ add new node 1, 1 itu dari V-nya, dan 4 itu dari distances index ke 1. Kita masukin ke dalam queue dan update array yang ada di dalam distances-nya. Sehingga dari 0, infinite, 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 jadinya 0, 4, infinite, infinite. Lalu next, kita lalu lanjut ke node kedua ya. Dari network ke 0 sampai network kedua, itu U-nya itu sekarang tetap 0 ya. Cuman yang diganti itu cuman V dan weight-nya doang sih. V-nya itu 2 dan weight-nya itu 1. Kita cek distances. Apakah distances indeks ke 0 itu kalau ditambah weight-nya itu lebih kecil daripada distances indeksnya yang di V gitu, 2. 0, 1, 2 karena isinya infinite. Jadinya kan 1 itu lebih kecil dari infinite nggak? Benar kan? Jadinya kalau true, dia update nilai distances array indeks kedua itu menjadi 1 ya. Jadinya kita dimasukin Q-nya lagi dengan nilai V, begitu juga dengan indeksnya, ya. isi isi distances yang indeks kedua. Sehingga update lagi isi dalam array yang awalnya 04 infinite infinite sekarang jadi 041 infinite ya. Lalu kita cek lagi. Karena sudah tidak mempunyai adjacency dari network ke nol, kita bisa mulai dequeue yang ada di dalam queuing di sini nih. Kan yang paling pertama itu kan pq.addNewNode 1,4. Kita bisa pq poll uh, node pertama yang ada di sini nih. Jadi pada saat menjalankan ini, kita mengeluarkan yang ada di sini. Oke, karena ada keluar, sekarang kita ganti nih. Ada di network satu nih sekarang, yang warna biru. Dengan menggunakan distances array yang sama ya, yang paling baru. Sekarang U-nya itu jadi 1. Kita cek adjacency-nya itu kan ada 3. Berarti loop-nya itu sebanyak 3 kali. Yang awalnya itu kita cek dia bisa ke network ke 0 dengan jarak 4. Distances-nya itu 4 ya dari sini. Dan cek apakah 4 ditambah 4 itu lebih kecil daripada ini gitu. False. Karena false, jadi kita tidak menjalankan yang ini nih, yang distances ini. Kita tidak update nilai distances array ya. Kita
false, kita cek lagi. Nah, kebetulan 4 ditambah 2 itu masih juga lebih kecil daripada satu. False, jadinya skip gitu. Kita cek. Yang terakhir, adjacency dari network ke satu ke network ketiga, ya. Kita cek 4 ditambah satu. Oh, ternyata masih lebih kecil daripada infinite. True kan? Karena true, kita update distances array yang indeks ketiga itu menjadi 4 tambah satu ya, yaitu 5. Kita tambahin new node ya. New node V dan isi konten dalam array yang indeksnya itu ketiga ya, yaitu 5. Berarti new node 3,5 sekarang eh, isi dalam konten array-nya itu 0415. Kita next. Karena sudah tidak ada adjacency lagi dari network satu, kita bisa PQ poll yang paling awal ya. PQ.add new 2,1 kita PQ poll, jadinya hilang. Kita sekarang jadinya ada di network kedua. Network kedua itu memiliki 3 jenis adjacency list ya. Awalnya itu dari U, dia sekarang bisa ke 0, weight-nya 1, dan distance yang array yang indeks kedua itu 1 juga ya. Kita cek 1 tambah 1 apakah lebih kecil daripada 0. False gitu kan. False, kita skip, kita lanjut yang ke sini, yang paling baru. Sekarang dia ke network ke satu ya. Dari 0 ke 1. Dari network kedua ke network ke satu. Weight-nya itu 2. Dan isi dalam array-nya itu tetap sini ya. Dan kita cek apakah 2 tambah satu itu merupakan lebih kecil daripada distances yang ada di sini nih. 4 kan. Karena true, kita update tuh. Update 4 ini menjadi satu tambah 2. Jadinya new node, ya kita tambahin V dan indeks dari ke V dalam distances, yaitu 3 ya. Jadinya dalam 0415 kita update dari 4 ke 3 ya, karena 3 lebih kecil daripada 4. Kita tambahin ada Q baru ya. Lalu next, kita cek lagi dari network kedua dan network ketiga. 1 ditambah 5 itu apakah lebih kecil daripada 0123? Apakah lebih kecil dari 5? Itu false. False di skip ya. Berarti kita akan menjalankan PQ poll lagi ya untuk 3 dan 5. PQ poll, sekarang kita ada di network ketiga. Network ketiga itu memiliki 2 adjacency list, jadinya loopnya itu sebanyak 2 kali. Awalnya itu dari U, ya dia sekarang bisa ke network ke satu dengan jarak 1 ya. Kita cek distances indeks yang ketiga itu hasilnya 5 ya. 5. Apakah 1 tambah 5 itu lebih kecil daripada eh, V1 ya? Distances indeks yang ke satu berarti kan 0, 1, 3. Eh, kita cek ya. Ternyata false begitu. 1 tambah 5 itu false. Sebentar. Ini kan 6 berarti sorry, ini harusnya 3 ya, soalnya distances V, V-nya itu 1, berarti harusnya ini 3. Apakah 1 tambah 5 itu lebih kecil daripada 3? False, jadinya ke skip ya. Lalu kita cek, untuk distances sekarang yang ada di ini, ya, U3, dia bisa ke network kedua dengan weight yang kelima gitu. Kita cek, apakah indeks distances yang ke V, yaitu 2, 0, 1, 2, itu 1 kan. Berarti 5 tambah 5, apakah 10 itu lebih kecil daripada 1? False ya. Kita skip. Lalu kita habiskan queue yang ada di sini. Sehingga queue-nya itu sekarang kosong ya. Queue-nya sekarang kosong berarti kita mulai dari network satu lagi begitu. Kita mulai dari network ke satu. Sekarang network ke satu itu dia bisa ke network ke nol ya. Kita cek 4 ditambah 3 itu apakah lebih kecil daripada 0? False, kita skip, lalu kita ke sini yang paling baru, network ke satu, network kedua, cek lagi apakah 3 tambah 2 itu lebih kecil daripada 1 begitu. Kita false ya, jadinya skip, dan kita cek lagi apakah
Network ke satu dan network ketiga, ketika 3 ditambah satu, apakah itu lebih kecil daripada distances indeks yang ketiga, 013 ya, berarti satu kan. 013. Mhm. 0123 ya. 0123 isinya kan 5. Berarti kan 3 tambah satu kan 4 lebih kecil daripada 5 itu true ya. Karena true, kita update nih hasil distances indeks yang ketiga yang itu paling terakhir menjadi 4 begitu. Jadinya PQ add new node 3 dan 4 dimasukin ke dalam queue-nya dengan update distances yang sebelumnya jadi 0315 sekarang jadi 0314 gitu ya. Nah, kita karena sudah gak ada adjacency list lagi dari network satu, kita bisa DQ menggunakan PQ poll pada pada new node 3,4 ya. Nah, sekarang kita berada di network ketiga. Network ketiga kita cek lagi ya. U-nya itu sekarang ada 3 ya. Dia bisa ke network satu dengan jaraknya itu satu ya, weight-nya. Kita cek apakah distances distances yang ada di V01 isinya itu 3 ya. Lalu kita cek 4 sama 1. 4 tambah 1 apakah lebih kecil daripada 3? Itu false, jadinya kita skip. Lalunya kita cek lagi ya. Kita cek. Harusnya sih dari 3 ke 2 ya. Kalau misalnya kita anggap, nih sorry. Kita cek yang iterasi terakhir. Kita cek iterasi yang terakhir ya berarti. Soalnya masih kurang. Berarti kan yang terakhir sekarang dia bisa ke U itu tetap ada di 3, tapi sekarang dia bisa ke network kedua, lalu weight-nya itu 5. Kita cek apakah distance distance yang ke U ya, yaitu 4 ya. Kita cek lagi eh, lalu distances yang indeksnya ke V ya. Indeks ke V berarti 3 ya. Sorry, sekarang kan 2 kan V. Berarti 012 ya. Berarti distance-nya itu yang kedua, itu 1 ya. Kita cek apakah 4 ditambah 5 ya. 4 ditambah 5 itu masih kecil daripada 1 ya. False kan. Karena false, kita udah bisa langsung skip ya. Skip mendapatkan nilai distances ini sebagai hasil akhir ya begitu. Nah, distances array ini maksudnya apa sih? Maksudnya itu dari network ke nol ke network ke nol, dari network ke 0 ke 0, itu distance-nya itu 0. Dari network ke 0 ke network satu itu distance terpendeknya itu 3 ya. 3. Lalu network ke 0 ke network kedua itu distance terpendeknya itu 1. Lalu network 0 ke network ketiga itu distance terpendeknya itu 4 ya. Nah, sehingga kalau disesuaikan ya grafnya, jadi kayak gini nih. Network ke 0 ke network kedua itu kan 1, oke. Network ke 0 ke network ke 0-nya itu kan sendirian 0. 0 ke 1 itu 3, 1 tambah 2, 3, oke. Lalu yang terakhir, network ke 0 ke network ketiga itu hasil penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 1 jadinya 4 begitu. Sehingga mendapatkan hasil yang kayak gini nih. Coba kita cek hasil terminalnya. Tuh, benar kan? Node ke 0, ke node ke 0 itu 0. Node ke 1, node ke 0, ke node ke 1, itu paling dekatnya itu 3 ya. 3, 1 tambah 2. Lalu dari 0 ke 2, 0 ke 2 paling
terdekat itu 1, dan dari 0 ke 3 itu paling dekatnya itu 4 ya. Berarti sudah sesuai. Apakah ini emang harus dari network ke 0? Enggak begitu. Bisa aja di network 1, network kedua, dan network ketiga ya. Jadi kalau kita misalnya cek solusi menggunakan network ke 1, tuh juga bisa mendapatkan hasil yang sama, hasil yang beda ya, tapi menggunakan algoritma Dijkstra-nya ya. Cek solusi menggunakan node kedua, sama. Lalu cek yang terakhir, node ketiga, tetap sama. Ya, meskipun jawabannya tetap beda, tapi dia menghasilkan solusi eh, jarak terpendek dari node ketiga ke, ke network ke lain, network kedua 1, 0, paling terpendeknya itu berapa begitu. Nah, menghasilkan kayak gini nih. Berarti eh, untuk penjelasannya sih begitu aja sih untuk programnya. Cara penggunaan programnya cuma begitu aja. Jadi kalau misalnya mau keluar ya bisa keluar dan keluar lagi dan selesai programnya. Jadi hmm, sekian dari presentasi saya. Mudah-mudahan berguna ya. Dan terima kasih.